Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajarnya per pembelajaran ya adik-adik ya. Nah, kita sekarang di pembelajaran 1 untuk kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, di pembelajaran ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan IPA ya, di halaman 1 sampai dengan 7. Untuk melihat video lainnya, adik-adik silahkan klik di kolom deskripsi, kemudian nanti dicari kelasnya kelas berapa, lalu temanya tema berapa yang ingin adik-adik lihat. Nanti akan ada biru-birunya seperti ini, diklik ya, karena itu adalah link untuk menuju playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini adik-adik klik, nanti akan ada playlist dan juga rekomendasi video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik ya. Nah, kita akan belajar mengenai rukun dalam perbedaan ya. Nah, kita akan mulai di pertama ada Siti di sini. Kata Siti, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Ya. Nah, adik-adik pasti udah tahu ya, kemerdekaan Indonesia itu kapan. Jadi setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Nah, sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau tempat lain. Biasanya pagi-pagi ya, siaran TV itu biasanya semuanya menyiarkan acara langsung atau live pengibaran bendera merah putih ya. Nah, teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah ya adik-adik bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kita amati tulisannya ya. Ini adalah teks asli ya yang dulu di apa namanya ketika zaman-zaman dulu ini diketik ya, ini asli ya. Ini fotonya aja. Nah, kita baca ya, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Nah, ini masih pakai ejaan lama nih adik-adik. Pakai J, bukan menyatakan, harusnya menyatakan tapi ini pakai NJA ya. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang nih, yangnya juga pakai J. Jadi zaman dulu itu Y itu pakainya huruf J ya. Mengenai pemindahan kekuasaan dan U itu dulu OE ya, OE ya kekuasaan gitu ya. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari tanggal 17 bulan 8 tahun kalau di sini sih 05 ya adik-adik. Harusnya itu 45 ya. Ini Karina nggak paham ya kenapa. Nah, kemudian ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta ya. Nah, kita lihat selanjutnya apa yang kamu ketahui tentang teks tadi. Nah, kita lihat ya adik-adik. Nah, jadi teks proklamasi tadi sebetulnya sudah ada juga bacaan singkatnya. Adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kayak tadi ya, Karina udah kasih unjuk tanda tangannya. Teks ini bertujuan untuk membuktikan dan mendapat pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajah negara asing. Kemudian yang berikutnya, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, yang mungkin yang akan muncul pertanyaan di benak adik-adik adalah yang pertama, apa sih arti proklamasi itu? Kapan proklamasi itu dibuat? Lalu siapa yang membuatnya? Ya. Nah, kemudian diskusikan jawabannya secara berkelompok ya. Nah, kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah kamu mempelajarinya. Kemudian bacalah teks berikut dalam hati. Nah, Karina akan bacakan ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi adik-adik yang sekarang ini sudah bebas bersekolah, merasakan rasa aman ke sekolah ya,
ini adalah karena negara kita sudah merdeka, ya, sudah didaulat merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Kalau belum, mungkin kita saat ini masih harus sembunyi di rumah karena masih terjadi peperangan, ya. Tadi peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah ya kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa kita untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, teks proklamasi ini sendiri adik-adik ditulisnya di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol, ya. Nah, para penyusunnya adalah ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teksnya ditulis oleh Insinyur Soekarno. Ya, saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, kemudian Soekarni, dan Sudiro. Nah, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang mengetik tadi adik-adik ya, kalau zaman dulu nggak ada komputer, masih pakai mesin ketik, bentuknya kayak tadi ya. Itu diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pada pagi harinya, di tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain ada Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acaranya dimulai di jam 10 ya dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian baru bendera merah putih ya, zaman dulu tuh benderanya yang pertama kali dibuat merah putihnya dibuat oleh Ibu Fatmawati. Ya, saat itu dikibarkan. Nah, sekarang berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut ini. Ya, nah nanti petanya seperti ini. Nanti adik-adik isi ya di sini ya. Nah, karena Karina menggunakan seperti ini tidak muat ya, jadi nanti adik-adik pindahkan ke sini ya. Nah, sekarang peta pikirannya yang pertama. Yang pertama apa? Ya, mungkin kita bisa menggunakan pertanyaan dan jawabannya. Apa? Berarti apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya yaitu proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Lalu, yang mengapa? Nah, mengapa yang ini? Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Nah, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat di tanggal 6 Agustus ya di tahun 1945 di kota Hiroshima dan 9 Agustusnya itu di Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, kalau terlalu panjang nanti boleh disingkat ya adik-adik, tapi tidak menghilangkan esensi dari jawabannya. Yang berikutnya siapa? Ya, siapa? Nah, siapa ini kita bisa gunakan pertanyaan, siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus? Nah, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, kemudian yang bagaimana? Ya, yang ini. Bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Nah, konsep teks proklamasinya itu ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu pula hadir BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan juga Sudiro. Nah, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasinya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Lalu, teks proklamasinya diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, yang ini kapan? Nah, kalau kapan kita bisa gunakan kapan
teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Jadi teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang terakhir di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian diskusikan peta pikiranmu dengan temanmu. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut ya, dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, kalau yang ini nanti yang tadi aja informasinya mulai dari sini, mulai dari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nanti adik-adik kembangkan lalu tulis menggunakan kata-kata sendiri. Jadi seperti digabung gitu ya. Buatkan ringkasannya ya. Kemudian menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, suku bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Nah, perbedaan pendapat sempat terjadi memang ya, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain ya dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, kemudian adik-adik bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah jadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi. Nah, bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi, lalu tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia di kolom berikut. Ya, nanti dijawabkan. Kalau makna proklamasi di sini adalah, Karina buatkan contohnya, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ya, boleh ditambahkan bangsa Indonesia. Ya, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan tonggak sejarah negara Indonesia. Kemudian diskusikan hasilnya dengan teman di kelompokmu. Ya, kemudian tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting? Nah, ini ya ada maknanya yang pertama dijabarkan di sini sebagai puncak perjuangan Indonesia. Sudah pasti ya. Jadi bangsa Indonesia itu sudah dijajah adik-adik selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Ya, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu melawan penjajah. Kemudian proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kemudian pengakuan kepada dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa kita adalah negara yang merdeka. Ya, pengakuan ini secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau disebut dengan de jure. Kemudian menaikkan martabat bangsa. Nah, pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Kemudian, sebagai perjuangan sebagai negara baru, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Lalu yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, kemudian apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Ya, tuliskan paling sedikit 3 makna. Nah, Karina contohkan di sini. Yang pertama, menurut Karina adalah sebagai akhir penjajahan di Indonesia. Ya, kalau adik-adik sering melihat cerita perjuangan ya, itu banyak sekali pertumpahan darahnya adik-adik. Jadi ini adalah menurut Karina sebagai akhir penjajahan. Ya, menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Betapa ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, itu semua rakyat Indonesia bersatu, ya. Kemudian perjuangan para pahlawan. Mungkin adik-adik juga tahu pasti ya, banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang membela negara kita, yang gugur, ya, maupun yang ketika merdeka mereka masih dapat menyaksikannya.
Kemudian, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dan perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, "Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung"? Nah, pepatah ini ada maknanya, yaitu apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri ya dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku untuk tumbuhan adik-adik. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Gimana caranya, Kak Rina? Nah, kita pelajari ya di bacaan berikut ini. Ini judulnya bunga teratai. Bagus banget ya adik-adik, bentuknya seperti ini ya. Warnanya agak-agak pink atau ungu ya, pink campur ungu. Nah, adik-adik tahu nggak bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Ini mengapung di adik-adik nih, yang mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Ya, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat bagi pembersih daun. Ya, lalu teratai memiliki batang dengan rongga ya yang ada di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, jadi akarnya masih tetap dapat bernafas. Nah, bagaimana bunga teratai beradaptasi adik-adik? Kita diskusikan ya. Kamu dan kelompokmu akan berpetualang ke lingkungan sekolah. Guru telah menyiapkan beberapa pos, setiap pos sudah disediakan berbagai jenis tumbuhan. Tugas kelompokmu adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatatnya, dan mendiskusikannya dalam kelompok. Nah, pilih satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasi. Nanti tuliskan informasinya di peta pikiran seperti ini ya. Seperti biasa ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita lihat di sebelah kanan ya, Karina sudah buatkan contohnya. Namun kan ini kalau di tugas ini diminta untuk memilih satu ya, karena Karina nggak tahu nanti pilihannya apa, Karina berikan contohnya dulu menggunakan bunga teratai yang di teks bacaan tadi. Yang pertama apa? Apa manfaat bunga teratai? Manfaat bunga teratai adalah mengatasi berbagai macam masalah tubuh seperti diare. Ini mengatasi adik-adik ya. Seperti diare, peradangan, dan pendarahan yang berlebih saat haid. Kemudian, mengapa? Mengapa bunga teratai hidup di air? Karena bunga teratai memiliki rongga udara yang membuatnya dapat bertahan hidup di air. Kemudian, siapa sih penemu bunga teratai? Penemunya adalah suku Nymphaceae ya. Bacanya susah ya adik-adik ya. Bagaimana? Bagaimana cara bunga teratai berkembang biak? Ya, mereka berkembang biak dengan cara generatif maupun vegetatif. Kapan sih bunga teratai ditemukan? Nah, dia ditemukan pertama kali di tahun 1985 di Mashuda, Rwanda. Ya. Kemudian, di mana habitat bunga teratai? Mereka hidup di permukaan air. Ya. Tulislah laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiranmu. Nah, yang tadi ya, nanti dituliskan di sini. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!